Halo, pace e bene masih di mea culpa. Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Satu bacaan yang saya ingat dan saya mau coba bawa di video ini sebagai tema. Satu kalimat singkat itu bisa kita coba jabarkan dalam refleksi kita secara internal, intrapersonal. Lalu bisa juga kita buat sebagai materi refleksi dalam hubungan kita dengan orang lain. Dalam konteks yang sangat sempit dengan keluarga di rumah. Lalu di lorong atau di pertetanggaan kita. Di gereja, di stasi. Sedikit lebih luas lagi di paroki. Lalu di keuskupan, lalu di tingkat nasional, di wilayah kita. Dan belakangan ini orang semakin peduli juga, aware terhadap dunia yang lebih luas, universal, di gereja Katolik sendiri dengan Konsili Vatikan keduanya. Baik, para sahabat, Julpret, lihatlah, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hal ini menjadi mungkin terjadi karena para murid mengikuti kata-kata Yesus, mereka hidup dengan spiritualitas dan movement yang diawali oleh Yesus, dan ini bisa menjadi ancaman bagi orang yang mapan dalam kejahatannya. Tokoh-tokoh agama yang mapan dengan tipu muslihatnya, dengan tokoh-tokoh politik yang ingin menguasai keramaian supaya bisa mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Mereka ini terusik karena movement pergerakan yang dibuat oleh Yesus. Dan ketika para rasul mencoba menginternalisasi spiritualitas Yesus ini menjadi pelayan, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Yang terbesar adalah kasih dan segala penyelewengan harus kita hilangkan. Pernyataan-pernyataan semacam itu membuat insekuritas, ketidaknyamanan bagi tokoh agama yang keliru, bagi tokoh politik yang rakus. Nah, itu dalam konteks yang luas. Nah, kita mulai secara intrapersonal di dalam hati kita. Kita tahu tentang yang baik karena manusia dicipta baik adanya, karena Allah yang menciptakan juga kita juga adalah baik. Maka pada hakikatnya kita tahu yang baik. Apalagi ketika kita semakin bertumbuh, kita diindoktrinasi dengan yang baik-baik oleh alam sendiri, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh keluarga, atau apa yang kita baca, yang kita lihat. Namun di sisi lain kita punya konkupisyensia, katanya dalam konteks teologi. Kecenderungan kita untuk berbuat yang jahat, bukan karena pertama-tama keinginan kita, tetapi demikianlah adanya kita mendapatkan kemampuan untuk berbuat dosa. Itu salah satu bagian dari kemanusiaan kita. Nah, di satu sisi saya tahu yang baik, saya dipaksa oleh hati nuraniku yang baik ini untuk membuat yang baik, dan di sisi lain saya tidak mau, saya mau juga melakukan yang sesat. Oke, kita mau contoh yang langsung nyata. Kamu punya seorang pasangan, oke, dan kamu menjalin hubungan dengan orang lain yang tidak sah, selingkuh dalam bahasa yang umumnya. Kamu tahu itu salah, hati nuranimu mengatakan jangan pergi ke rumah dia lagi, jangan telepon dia lagi. Tetapi kamu nyaman dalam perbincangan dengan dia, dengan selingkuhan ini. Maka ada konflik batin antara dirimu yang tahu yang baik dengan dirimu yang terlalu lemah di hadapan godaan. Ini juga terjadi ketika kamu menjadi seorang domba di tengah-tengah serigalanya dirimu, serigalanya masyarakat. Oke, ini refleksi pribadi ya, bukan interpretasi resmi dari tulisan ini. Karena kitab suci, toh ternyata kita bisa bawa dalam renungan pribadi kita. Lalu dalam konteks yang interpersonal bersama orang yang lain, lihatlah orang tua zaman sekarang kesulitan menasihati anak sendiri. Ya, karena anak sendiri pun bisa menjadi serigala bagi orang tua.
Karena dikatakan saudara juga akan menyerahkanmu, akan mempersulit kamu. Anak-anak akan menyerang bapaknya. Dan itu juga dikatakan dalam bacaan itu. Mereka tidak lagi menaruh hormat kepada orang tuanya, sebagaimana orang tua ini dulu menaruh hormat kepada orang tuanya. Maka ada kecenderungan orang tua sekarang juga semakin kesulitan memberikan pesan-pesan moral kepada anaknya. Pertama, karena dia sendiri sulit menghidupinya. Yang kedua, karena anak sendiri sudah semakin berani menyatakan ketidaknyamanannya. Dan karena orang tua takut hubungan dengan anaknya bisa rusak, maka orang tua mengambil jalan lebih aman dan nyaman dengan mengatakan, oh aku mencintai anakku, maka aku membiarkan apa yang anakku lakukan. Dan itu bisa membawa kesulitan. Sekali lagi, sebagai seorang Kristen, kamu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ada saatnya anak domba ini berlaku seperti serigala juga. Ketika kamu orang tua, para bapak dan ibu, ketakutan melihat anak sendiri, takut kalau dia marah dan hubungan kalian rusak. Maka daripada rusak, maka lebih baik saya tidak mengatakan apa-apa. Padahal sebagai seorang Kristen, kita karena baptisan memiliki tugas juga untuk mewarta. Dan pertama-tama kepada diri kita dan orang-orang terdekat kita. Nah, dalam konteks yang lebih luas di dalam gereja sendiri, gereja juga diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Para sahabat, kalau kita buat refleksi lagi soal Konsil Vatikan kedua, yang katanya membuat banyak kerusuhan di dalam gereja, kekeliruan ajaran. Pertama-tama harus kita sadari gereja sekarang sedang berziarah di masa yang sangat sulit. Kesulitan zaman sekarang tidak sama dengan kesulitan masa lalu. Gereja juga harus tetap mengambil sikap pada zamannya. Mungkin Konsil Vatikan kedua belum sungguh bisa mengcover apa yang Allah sendiri inginkan. Tetapi harus tetap kita sadari, gereja pertama-tama sedang berusaha menghadapi zaman yang serba sulit ini. Ya, maka kita hendaknya bersatu sebagai umat beriman, bukan malah saling tuding-menuding di dalam, tetapi harus kita sadari, bahtera ini sedang menghadapi ombak yang besar. Konsep berpikir orang-orang pada zaman sekarang tidak lagi seperti zaman dulu. Anak-anak zaman ini, taring keserigalaannya sudah bercabang dan tidak lagi sesederhana masa lalu. Persebaran informasi ini tanpa sadar merupakan bagian dari serigala-serigala yang masuk ke pikiran kita, yang memberikan ancaman kepada kita yang mencoba menjadi domba ini. Maka para sahabat, menjadi pengikut Kristus berarti meneladan dia, mewartakan dia, dan membagikan kabar baik tentang dia. Dan konsekuensinya, kita seperti domba diutus ke tengah serigala. Serigala ini bisa saja di rumah kita sendiri, bisa saja di gereja kita sendiri, dan di konteks yang lebih luas, di masyarakat kita, di bumi kita ini. Ada banyak serigala di antara kita. Apakah kita sanggup bertahan menjadi tetap domba yang dengan setia mengikut Kristus, menjadi manusia-manusia semacam kita ini yang berusaha mengikut Kristus dalam segala kelemahan kita. Satu perjuangan. Di satu sisi, karena mengikut Kristus kita memiliki kewajiban untuk mewartakan dia, dan di sisi lain kita memiliki konkupisенsia, kecenderungan kita untuk berbuat yang salah meskipun kita menyadarinya karena kelemahan dari kedagingan kita ini. Kita tahu itu salah, tetapi kita lakukan. Dan kita mengalami konflik batin tentang itu. Pertama-tama, kita sendiri harus berjuang menjadi domba. Dan ketika perjuangan kita sedang berlangsung, di saat yang sama, kita ada di antara serigala yang siap menerkam kita. Sekali lagi, serigala ini bisa saja malah tinggal sangat dekat dengan kita. Dia yang selama ini sehidangan dengan kita, malah mempersulit kita untuk menjadi orang baik, untuk mengatakan yang baik. Tetapi ya, kita punya
kecenderungan untuk berbuat salah, tetapi kita juga punya kemampuan untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki hidup. Saya pikir itu istimewanya orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Bukan karena terutama mereka tidak punya dosa, tetapi mereka tetap menyadari diri mereka sebagai domba sekalipun mereka berdosa. Dan dengan bekal kesadaran semacam itu, mereka yang mau menjadi domba ini memiliki kekuatan untuk berada di tengah-tengah serigala. Zaman sekarang semakin sulit dengan individualisme, dengan kemerdekaan berpikir yang menganggap saya lah penentu keputusan untuk diriku sendiri. Dan dalam situasi semacam ini, kita semakin sulit untuk memperkenalkan Kristus sendiri kepada orang-orang yang di dalam dirinya dia menolak kehadiran Kristus. Maka saya pikir ada orang yang senang berbicara tentang Kristus dalam konteks yang lebih luas. Kita bisa mengawalinya pertama-tama dari dalam diri, kemudian ke lingkungan terdekat, sampai akhirnya kita memberi dampak ke dunia yang lebih luas. Sekali lagi, mea culpa, kita punya dosa masing-masing, tetapi sebagai domba, kita berusaha untuk semakin menyelaraskan diri kita pada Kristus, dan dengan demikian kita mewartakannya ke kehidupan yang lebih luas. Sebuah refleksi. Pace e bene.